Halo teman-teman, selamat datang di video infografis kita. Kali ini aku mau ngajak kamu semua untuk mengenal lebih dekat tentang teknologi bioenergi, terutama potensi energi panas bumi yang lagi jadi perbincangan hangat nih. Yuk simak bagaimana inovasi dari sistem enhanced geothermal, penggunaan CO2 superkritis, dan teknologi pompa panas bumi bisa jadi solusi energi ramah lingkungan buat masa depan kita. Jadi apa sih itu energi panas bumi? Jadi, menurut UU nomor 27 tahun 2003, menyatakan bahwa energi panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas uap air dan batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan. Jadi, energi panas bumi adalah energi yang berasal dari internal bumi di mana sumber daya panas ini terbentuk dari berbagai interaksi yang terjadi di dalam bumi dan dianggap sebagai energi terbarukan atau renewable energy. Jadi kenapa sih panas bumi itu penting? Yang pertama, karena panas bumi berperan sebagai energi terbarukan. Panas bumi dapat menyediakan energi pada tingkat yang konstan dan tidak terbatas. Berikutnya, karena tidak tergantung pada cuaca atau pertimbangan musim. Karena energi didapatkan dari dalam bumi, maka tidak memiliki ketergantungan pada cuaca atau musim. Berikutnya, karena menjadi sumber pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Salah satu pemanfaatan dari energi panas bumi adalah pembangkit listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga panas bumi. Teknologi yang digunakan untuk mengekstraksi panas bumi diantaranya ada 3. Yang pertama, Enhanced Geothermal System atau EGS. EGS dikembangkan untuk menjangkau potensi panas bumi di area yang tidak memiliki kondisi hidrotermal alami. Teknologi ini melibatkan pembuatan reservoir buatan dengan cara memompa air ke dalam formasi batuan panas yang retak, kemudian mengekstraksi air panas tersebut ke permukaan sehingga menghasilkan daya yang baik. EGS memungkinkan pemanfaatan sumber panas bumi yang luas, termasuk di area dengan permeabilitas batuan rendah. Gambar ini menunjukkan tata letak umum dari pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk menghasilkan energi listrik dan pemanasan listrik. Proses dimulai dengan injeksi fluida melalui sumur injeksi ke dalam lapisan batuan berpori dan batuan padat yang berada di kedalaman antara 4.000 hingga 6.000 meter. Fluida ini menyerap panas dari bumi dan berubah menjadi uap, yang kemudian naik kembali ke permukaan melalui sumur produksi. Setelah sampai di permukaan, uap panas dialirkan ke penukar panas untuk memindahkan energi panasnya ke sistem pembangkit listrik. Uap ini selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin, yang kemudian mengubah energi panas menjadi energi mekanik dan akhirnya menjadi listrik. Sisa panas dari sistem juga dapat digunakan untuk pemanasan listrik, yang menyediakan energi panas untuk berbagai keperluan pemanasan di sekitar lokasi pembangkit. Setelah digunakan, fluida yang telah mendingin dipompa kembali ke dalam tanah melalui rumah pompa dan sumber injeksi, sehingga menciptakan sistem tertutup yang efisien dan berkelanjutan. Teknologi kedua yang dapat digunakan untuk mengekstraksi panas bumi adalah supercritical CO2 enhanced geothermal system. Teknologi ini menggunakan karbon dioksida dalam fase superkritis sebagai fluida kerja dalam sistem panas bumi. CO2 superkritis memiliki sifat termofisika yang unggul seperti densitas tinggi dan viskositas rendah yang meningkatkan perpindahan panas dan aliran fluida dalam reservoir dibandingkan air. Selain itu, metode ini juga dapat mengurangi penggunaan air dan meningkatkan produksi energi panas bumi serta mengurangi emisi CO2 dengan menyimpannya di bawah tanah. Gambar ini menunjukkan sistem panas bumi yang ditingkatkan atau Enhanced Geothermal System EGS menggunakan karbon dioksida superkritis sebagai fluida kerja pengganti air. Dalam sistem ini, CO2 superkritis yang dingin atau cold as CO2 diinjeksi melalui sumur injeksi ke dalam reservoir panas bumi yang memiliki zona retakan atau fracture HDR zone. Setelah mengalami pemanasan oleh batuan panas di bawah tanah, CO2 superkritis yang telah panas atau hot as CO2 naik melalui sumber produksi dan digunakan untuk menghasilkan energi di pembangkit listrik. Sistem ini memanfaatkan sifat unik CO2 superkritis yang memiliki efisiensi perpindahan panas lebih tinggi dibandingkan dengan air, sehingga meningkatkan efektivitas sistem panas bumi. Selain itu,
Istilah SCO2 makeup merujuk pada suplai tambahan CO2 superkritis yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan sistem dan memastikan keberlanjutan siklus fluida kerja. Nah, kita akan membahas mengenai geothermal heat pump system. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih geothermal heat pump system itu apa? Jadi, geothermal heat pump system merupakan sistem pompa panas bumi yang memanfaatkan suhu konstan bumi untuk pemanasan dan pendinginan bangunan. Sistem ini bekerja dengan menyerap panas dari tanah saat musim dingin dan melepaskan panas ke tanah saat musim panas melalui jaringan pipa tertanam. Teknologi ini juga sangat efisien, dapat mengurangi konsumsi energi hingga 30-60% dibandingkan pemanas konvensional. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan sistem pompa panas bumi atau geothermal heat pump system. Sistem ini bekerja dengan cara mentransfer panas dari dalam tanah ke dalam bangunan untuk pemanasan atau pendinginan. Fluida kerja dalam sistem ini dipompa ke dalam ground heat exchanger yang berfungsi untuk menyerap atau melepaskan panas dari tanah yang suhunya lebih stabil. Fluida yang telah menyerap panas kemudian diproses dalam pompa panas atau heat pump, di mana evaporator dan kondensor bekerja dalam siklus tertutup untuk mengatur suhu. Kompresor dalam sistem ini meningkatkan tekanan fluida, sementara expansion valve menurunkan tekanannya untuk mengoptimalkan perpindahan panas. Jadi hasil akhirnya adalah distribusi panas ke dalam sistem pemanas dalam ruangan seperti pemanas lantai pada bangunan. Untuk menghasilkan listrik atau daya dari energi panas bumi diperlukan pembangkit listrik yang terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama, dry steam power plant, dengan menggunakan uap panas bumi langsung dari reservoir untuk memutar turbin. Uap yang keluar dari bumi langsung digunakan untuk memutar turbin generator. Ada beberapa keunggulan dari pembangkit listrik ini, antara lain yang pertama, teknologi yang paling sederhana dan efisien jika kondisi reservoir cocok. Yang kedua, minim peralatan tambahan karena tidak memerlukan proses pengolahan fluida. Tetapi pembangkit listrik ini memiliki keterbatasan, yaitu membutuhkan sumber uap yang sangat kering dan panas yang relatif jarang ditemukan. Berikut ini terdapat gambar mekanisme cara kerja dry steam power plant. Proses ini dimulai dengan uap panas bumi yang diekstraksi dari reservoir melalui sumber produksi. Uap ini biasanya memiliki suhu dan tekanan yang tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan menuju wellhead. Di wellhead, tekanan dan aliran uap air dikontrol. Kemudian di well valves, mengatur aliran uap untuk memastikan operasi yang stabil dan aman. Uap yang keluar dari sumur seringkali mengandung sedikit air. Moisture remover berfungsi untuk memisahkan air dari uap, memastikan hanya uap kering yang masuk ke turbin. Uap kering bertekanan tinggi kemudian dialirkan ke turbin. Energi kinetik, uap memutar turbin yang terhubung ke generator. Generator kemudian mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Uap bekas dari turbin didinginkan di kondensor. Proses ini mengubah uap kembali menjadi air. Steam jet ejector berfungsi untuk mengeluarkan gas yang tidak terkondensasi yang ada di dalam kondensor. Air kondensat dipompa oleh pompa kondensat dan pompa air kondensat untuk dikembalikan ke reservoir melalui sumur injeksi. Air kondensat diinjeksikan kembali ke reservoir melalui sumur injeksi. Proses ini membantu menjaga tekanan reservoir dan keberlanjutan produksi uap. Kemudian, listrik yang dihasilkan oleh generator disalurkan ke jaringan listrik untuk didistribusikan. Jenis pembangkit listrik selanjutnya yaitu flash steam power plant. Dengan menggunakan air panas bertekanan tinggi dari bawah tanah yang mengalami penurunan tekanan sehingga menghasilkan uap atau flash yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Pembangkit listrik tenaga uap flash dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan jumlah tahapan penurunan tekanan yang digunakan untuk menghasilkan uap, yaitu yang pertama di gambar yang atas menunjukkan single flash. Dengan memanfaatkan air panas bumi bertekanan tinggi dari sumber produksi, air panas ini dialirkan ke separator sinkron di mana tekanan air diturunkan secara tiba-tiba.
Penurunan tekanan ini menyebabkan sebagian air panas berubah menjadi uap, sementara sisanya tetap dalam bentuk cair. Uap yang dihasilkan kemudian dipisahkan dari cairan dan dialirkan ke turbin. Energi kinetik uap memutar turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik. Uap bekas dari turbin didinginkan di kondensor dan diubah kembali menjadi air. Air kondensat ini kemudian dipompa oleh pompa kondensat dan pompa air kondensat untuk diinjeksikan kembali ke reservoir melalui sumber injeksi. Proses injeksi ini membantu menjaga tekanan reservoir dan keberlanjutan produksi uap. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke jaringan listrik untuk didistribusikan. Sedangkan pada gambar di bawah menunjukkan double flash. Dengan memanfaatkan air panas bumi bertekanan tinggi dari sumber produksi, air panas ini pertama-tama dialirkan ke pemisah sinkron tenaga tinggi atau HPCS, di mana sebagian air berubah menjadi uap karena penurunan tekanan. Uap tekanan tinggi ini kemudian dialirkan ke turbin tekanan tinggi untuk menghasilkan listrik. Air yang tersisa dari pemisah sinkron tekanan tinggi kemudian dialirkan ke pemisah flash tekanan rendah, di mana tekanan air diturunkan lebih lanjut untuk menghasilkan uap tambahan. Uap tekanan rendah ini kemudian dialirkan ke turbin tekanan rendah untuk menghasilkan lebih banyak listrik. Uap bekas dari kedua turbin didinginkan di kondensor dan diubah kembali menjadi air. Air kondensat ini kemudian dipompa oleh pompa kondensat dan pompa air kondensat untuk diinjeksikan kembali ke reservoir melalui sumur injeksi. Proses injeksi ini membantu menjaga tekanan reservoir dan keberlanjutan produksi uap. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke jaringan listrik untuk didistribusikan. Jenis yang terakhir yaitu triple flash. Pada triple flash, sama seperti double flash tetapi menambahkan tahap flashing ketiga dengan tekanan yang lebih rendah. Pemisahan terjadi di 3 tingkat tekanan high, medium, dan low pressure flash separator, sehingga menghasilkan lebih banyak uap yang meningkatkan daya listrik yang dihasilkan. Jenis pembangkit listrik yang ketiga yaitu binary cycle power plant dengan menggunakan fluida kerja sekunder, biasanya isobutana atau isopentana yang memiliki titik didih rendah. Air panas dari reservoir memanaskan fluida sekunder melalui penukar panas, lalu fluida sekunder menggerakkan turbin. Pada gambar ini menunjukkan pembangkit listrik tenaga siklus biner memanfaatkan air panas bumi dengan suhu sedang yang tidak cukup panas untuk langsung memutar turbin. Air panas bumi dari sumber produksi dipompa melalui penukar panas. Di penukar panas, air panas bumi digunakan untuk memanaskan cairan kerja sekunder yang memiliki titik didih rendah, seperti isobutana atau pentana. Cairan kerja ini menguap dan uapnya kemudian memutar turbin untuk menghasilkan listrik melalui generator. Uap bekas dari turbin didinginkan di kondensor dan diubah kembali menjadi cairan yang kemudian dipompa kembali ke penukar panas untuk memulai siklus baru. Air panas bumi setelah melewati penukar panas diinjeksikan kembali ke reservoir melalui sumur injeksi. Dengan bantuan pompa injeksi, proses ini membantu menjaga tekanan reservoir dan keberlanjutan produksi. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke jaringan listrik untuk didistribusikan. Make-up water digunakan untuk mengganti air yang hilang dalam sistem pendinginan cooling tower untuk kondensor. Selanjutnya, pembangkit listrik yang terakhir yaitu pembangkit listrik siklus gabungan dengan menggabungkan 2 jenis siklus pembangkit listrik untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi panas bumi. Dalam diagram ini terlihat kombinasi siklus uap atau steam cycle dan siklus organik Rankine atau ORC. Air panas bumi dari sumber produksi pertama-tama digunakan untuk menghasilkan uap yang memutar turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Setelah melewati turbin uap, panas yang tersisa dari air panas bumi digunakan untuk memanaskan cairan kerja dalam siklus ORC melalui penukar panas. Cairan ini yang memiliki titik didih rendah menguap dan memutar turbin ORC untuk menghasilkan listrik tambahan. Uap bekas dari kedua turbin didinginkan di kondensor dan diubah kembali menjadi cairan. Air panas bumi setelah melewati penukar panas diinjeksikan kembali ke reservoir melalui sumur injeksi. Pompa digunakan untuk memompa cairan kerja kembali ke permukaan panas melanjutkan siklus ORC. Listrik yang dihasilkan dari kedua turbin kemudian disalurkan ke jaringan listrik.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi dan penerapan di industri dan kehidupan sehari-hari dalam energi panas bumi. Sebenarnya untuk aplikasi dan penerapan di industri dan kehidupan sehari-hari dalam energi panas bumi itu sangatlah banyak. Tetapi untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada pembangkit listrik industri dan domestik. Yang kedua ada pemanas ruangan dan air. Dan yang ketiga ada pemanfaatan langsung dalam industri. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai pembangkit listrik industri dan domestik. Energi panas bumi digunakan dalam skala besar oleh PLTP untuk menghasilkan listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas mengenai pemanas ruangan dan air. Dalam pemanas ruangan dan air itu terdapat 2. Yang pertama ada ground surge heat pump atau GSHP, dan yang kedua ada district heating system. Pada GSHP atau ground surge heat pump, sistem ini memanfaatkan panas bumi untuk memanaskan ruangan dan air dalam gedung-gedung perumahan dan komersial. Pada musim panas, sistem ini juga dapat digunakan untuk pendinginan ruangan. Dan yang kedua ada district heating system. District heating system ini merupakan panas bumi yang dapat digunakan untuk menyediakan pemanas terpusat bagi kawasan pemukiman dalam suatu wilayah. Dan selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang ketiga dari aplikasi dan penerapan di industri dan kehidupan sehari dalam energi panas bumi, yakni ada pemanfaatan langsung dalam industri. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan langsung dalam berbagai proses industri, di antara lain pengeringan hasil pertanian yang mengeringkan hasil pertanian seperti jagung dan padi secara efisien. Terus ada pemanasan kolam dan spa. Air panas bumi sering digunakan dalam kolam renang dan spa alami atau onsen di berbagai negara. Selanjutnya ada pengolahan makanan dan minuman yang digunakan dalam proses pasteurisasi dan sterilisasi dalam industri pangan. Lalu ada proses manufaktur yang digunakan dalam pemanasan dalam proses pengolahan bahan baku industri. Tahukah kalian, energi panas bumi tidak hanya menjadi sumber listrik ramah lingkungan, tetapi juga memiliki peran penting dalam dunia agroindustri. Mulai dari pengeringan produk pertanian hingga budidaya perikanan darat, energi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Di berbagai daerah di Indonesia, teknologi panas bumi telah mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Untuk itu, langsung aja yuk kita bahas aplikasinya satu persatu. Aplikasi yang pertama adalah pengeringan produk pertanian. Energi panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan secara efektif dalam sektor agroindustri, khususnya untuk proses pengeringan hasil pertanian seperti rempah-rempah, biji-bijian, buah-buahan, hingga sayuran. Pengeringan tradisional yang bergantung pada sinar matahari memiliki keterbatasan, terutama saat musim hujan atau cuaca tidak mendukung. Di Desa Ciparai, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah diterapkan teknologi oven pengering berbasis energi panas bumi yang dirancang khusus untuk mengeringkan hasil pertanian dan perkebunan. Teknologi ini memungkinkan proses pengeringan berlangsung secara konsisten dengan suhu yang stabil sehingga dapat memperpanjang umur simpan produk sekaligus menjaga mutu dan kualitasnya. Contoh aplikasi yang kedua adalah penyulingan minyak akar wangi atau atsiri. Pemanfaatan energi panas bumi dalam penyulingan minyak atsiri menjadi solusi inovatif yang menggabungkan efisiensi produksi dengan keberlanjutan lingkungan. Penggunaan panas bumi pada penyulingan akar wangi dapat meningkatkan rendemen dan kualitas minyak akar wangi. Selain itu, pemanfaatan energi ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menggantikan kayu atau gas dengan energi geotermal yang lebih berkelanjutan. Contoh aplikasi yang ketiga adalah produksi gula aren. Salah satu pabrik yang memanfaatkan panas bumi untuk memproduksi gula aren adalah pabrik gula aren Masarang di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Pabrik gula ini memanfaatkan sisa uap panas bumi dari pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Lahendong milik PT Pertamina Geothermal Energy untuk memproduksi gula aren. Uap sisa yang masih panas ini dialirkan melalui sistem pipa menuju pabrik, kemudian dimanfaatkan untuk mengolah nira menjadi gula aren. Penggunaan panas bumi ini memungkinkan proses pengolahan nira menjadi gula aren berlangsung lebih efisien, yakni hanya dalam waktu sekitar 1 jam lebih cepat dibandingkan metode tradisional berbahan bakar kayu yang umumnya memerlukan waktu 1 hingga 2 jam.
Selanjutnya yang keempat adalah peningkatan hasil produksi dan efisiensi pertanian. Energi panas bumi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian modern. Salah satu penerapannya adalah untuk menghangatkan tanah di sekitar area lahan yang berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan tanaman serta memungkinkan perpanjangan masa tanam. Selain itu, energi panas bumi ini juga dapat membantu dalam budidaya tanaman tertentu yang membutuhkan suhu khusus untuk tumbuh optimal. Contohnya seperti budidaya jamur dan tanaman lain yang sensitif terhadap suhu. Contoh aplikasi yang terakhir adalah aquaculture atau perikanan darat. Pemanfaatan energi panas bumi dalam sektor agroindustri lain seperti aquaculture berfokus pada pengendalian suhu air di kolam budidaya guna menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan ikan. Teknologi ini memanfaatkan fluida panas bumi atau brine yang dialirkan melalui sistem penukar panas heat exchanger sehingga mampu meningkatkan suhu air dari sekitar 16 derajat Celcius ke suhu ideal sekitar 28 derajat Celcius, sesuai kebutuhan spesifik seperti pada budidaya ikan gurame. Energi panas bumi juga dimanfaatkan dalam pengolahan hasil perikanan seperti yang dilakukan di Desa Idam Dehe, Maluku Utara. Di sana, uap panas bumi dimanfaatkan untuk proses pengeringan ikan seperti ikan selat kuning. Pemanfaatan ini terbukti lebih efisien dibandingkan metode pengeringan konvensional karena prosesnya lebih cepat dan kualitas akhir pun lebih terjaga. Melalui berbagai aplikasi dalam sektor agroindustri ini, energi panas bumi telah terbukti menjadi pendorong utama dalam mewujudkan agroindustri yang lebih efisien, berkelanjutan, dan juga ramah lingkungan. Terima kasih sudah ikut menikmati perjalanan singkat kita menjelajahi dunia energi panas bumi. Semoga informasi ini bisa menginspirasi kamu semua untuk lebih peduli dengan solusi energi terbarukan dan kelestarian lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu mendukung inovasi yang membawa kita menuju masa depan yang lebih hijau dan cerah.